laut luas mereka berlayar, di dada mereka terpatri tekad baja. Prajurit Jalasena adalah garda maritim bangsa. Hello netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi minggu kedua bulan November kembali hadir menyapa Anda. Sejumlah informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 kami akan hadirkan. Bersama saya Oki, inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Dalam rangka memperkuat sinergi dan soliditas antar matra dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Poto Alijaya SAMSI menerima sejumlah kunjungan kehormatan dari para pejabat tinggi TNI. Di antaranya adalah Pangko Hanutnas, Marsdia TNI Adiawan Murtiono Putra SIPM Terhan, dan Puslatko Diklat TNI Marsma TNI Ramot CP Sinaga, serta Komandan STTAL Laksda TNI Dr. Muklis STMM. Kunjungan-kunjungan tersebut berlangsung di gedung VIP Nala Mako Koarmada 2 Ujung Surabaya dan menjadi momentum penting dalam memperkuat komunikasi, koordinasi, serta kolaborasi lintas matra antara TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Darat. Melalui pertemuan tersebut, Pangko Armada 2 menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan sinergitas pertahanan di laut, udara, maupun darat, khususnya melalui latihan terpadu dan pengembangan teknologi maritim yang inovatif. Sinergi yang solid antar satuan TNI diharapkan mampu menjaga kesiapsiagaan operasional, mendukung profesionalisme prajurit, serta memperkuat pertahanan negara dalam menghadapi tantangan di masa depan. Sebagai wujud tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan keselamatan di laut, KRI Bung Hatta 370 dari Satuan Kapal Eskorta Koarmada 2 memberikan bantuan logistik kepada kapal TB Rodamas Kalbar yang mengalami mati mesin di perairan Selat Makassar. Aksi kemanusiaan ini dilakukan saat KRI Bung Hatta tengah melaksanakan patroli rutin di bawah kendali Guspurla Koarmada 2. Dengan sigap, Komandan KRI Letkol Laut Pelaut Ramli Arif beserta prajuritnya menyalurkan bantuan makanan dan air minum kepada awak kapal yang telah 2 hari kehabisan logistik, sekaligus membantu menghubungkan kapal tersebut dengan pihak keagenan untuk memperoleh bahan bakar. Sementara itu, semangat juang prajurit Koarmada 2 juga terlihat di medan olahraga. Dalam ajang Kejurda Tarung Bebas Indonesia Piala Dansat Brimob Jatim 2025 di Banyuwangi, Kelasi Kepala TTG Kevin Aditya dari Diselambair Koarmada 2 berhasil meraih juara 2 di kelas senior A. Prestasi ini menjadi bukti nyata pembinaan jasmani dan mental prajurit Koarmada 2 yang tidak hanya tangguh di laut, namun juga berprestasi di darat, selaras dengan semangat profesionalisme dan pengabdian TNI Angkatan Laut kepada bangsa dan negara. Dalam rangka memperingati hari jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur dan HUT Armada Republik Indonesia tahun 2025, Koarmada 2 turut menyemarakan Festival Mangrove Jawa Timur ke-8 yang digelar di kawasan ekowisata mangrove Pantai Marta Jasah, Bangkalan. Kegiatan yang dihadiri oleh Aster Pangko Armada 2 Kolonel Laut Pelaut Jani Sujani ini menjadi wujud nyata dukungan TNI Angkatan Laut terhadap pelestarian ekosistem mangrove di wilayah pesisir Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memberikan piagam penghargaan kepada Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Poto Alijaya SAMSI atas peran aktifnya dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di Jawa Timur yang diterima oleh Aster Pangko Armada 2 mewakili Pangko Armada 2. Tak hanya berperan dalam bidang lingkungan, Koarmada 2 juga terus memperkuat sinergi antar instansi dengan menghadiri rapat koordinasi Forkopimda Provinsi Jawa Timur yang digelar di Grand City, Surabaya.
Pangko Armada 2 yang diwakili oleh Dangus Kamla Koarmada 2 Laksma TNI Resang Wisanggeni SE menegaskan komitmen TNI Angkatan Laut dalam mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban di wilayah maritim Jawa Timur. Kegiatan yang dipimpin oleh Wamendagri 3 Ahmad Wiyagus ini mengusung tema peningkatan sinergitas menjaga kerukunan, keamanan, dan ketertiban umum, serta menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas daerah. Melalui langkah ini, Koarmada 2 menunjukkan komitmen ganda menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memperkuat keamanan dan ketertiban di wilayah Jawa Timur. Dalam rangka meningkatkan kemampuan kesiapsiagaan operasi di lingkungan TNI Angkatan Laut, Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Poto Alijaya SAMSI menghadiri pembukaan latihan penyiapan kesiapsiagaan operasi atau LKO Koarmada Republik Indonesia tahun 2025 yang dipimpin oleh Dankodiklab TNI Letjen TNI Muhammad Naudin Nurdika melalui video conference dari Gedung Puskodal Koarmada 2. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam menguji kemampuan komando dan pengendalian sistem komunikasi serta koordinasi antar satuan dalam pelaksanaan operasi gabungan. Latihan juga menjadi ajang penyamaan persepsi dan peningkatan profesionalisme prajurit TNI Angkatan Laut dalam mendukung tugas pokok TNI sekaligus memperkuat kesiapan menghadapi tantangan di laut yang semakin kompleks. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut, Kodiklab TNI bersama Koarmada 2 menggelar apel gelar kesiapan LKO Koarmada Republik Indonesia tahun anggaran 2025 di Dermaga Madura Koarmada 2 Ujung Surabaya. Kegiatan ini mengusung tema Koarmada RI beserta jajarannya melaksanakan operasi pencarian dan penyelamatan di wilayah perairan Pulau Bawean dan Pulau Madura dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. Latihan melibatkan 722 personel dari berbagai instansi maritim seperti Puspenerbal, Kodaerah 5, KPLP, Basarnas, Polairut, TNI AD, dan TNI AU. Unsur Koarmada 2 seperti KRI Dr. Suharto 990, KRI Sampari 629, serta tim Satko Paska Koarmada 2 dan Dislambair turut ambil bagian dalam simulasi penanganan insiden darurat laut. Melalui latihan ini, TNI berupaya memastikan seluruh unsur memiliki kemampuan tanggap cepat dan terintegrasi dalam menghadapi situasi darurat di laut sekaligus memperkokoh sinergi antar instansi maritim nasional. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Poto Alijaya SAMSI memimpin apel khusus prajurit tidur dalam Koarmada 2 yang digelar di pelataran Monumen Jalos Veva Jaya Mahe Mako Koarmada 2 Ujung Surabaya. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan prajurit muda yang tinggal di lingkungan Koarmada 2 sebagai bentuk pembinaan motivasi, kedisiplinan, serta penanaman rasa bangga menjadi bagian dari Jalasena Muda Penjaga Kedaulatan Laut NKRI. Dalam arahannya, Pangko Armada 2 menegaskan bahwa prajurit muda merupakan ujung tombak masa depan Koarmada 2 sehingga harus menjaga kehormatan diri, satuan dan TNI Angkatan Laut dengan berperilaku terpuji serta terus menumbuhkan semangat juang dan profesionalisme. Laksda Alijaya juga mengingatkan pentingnya menghargai perjuangan orang tua dan proses panjang yang telah dilalui untuk menjadi bagian dari TNI Angkatan Laut. Ia menyoroti tantangan generasi muda di era digital seperti penyalahgunaan media sosial, judi online, dan pinjaman daring yang dapat merusak masa depan prajurit jika tidak disikapi dengan bijak. Pangko Armada 2 mendorong prajurit untuk terus mengasah potensi diri, menjaga integritas, dan memanfaatkan berbagai fasilitas pembinaan positif yang telah disiapkan Koarmada 2. Di akhir arahannya, ia menegaskan menjadi TNI Angkatan Laut adalah pilihan, tetapi menjadi prajurit Koarmada 2 adalah kebanggaan.
Sebagai wujud komitmen dalam membangun profesionalisme dan memperkuat sinergitas di lingkungan TNI Angkatan Laut, Pangko Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI menghadiri sejumlah kegiatan penting di Surabaya. Di antaranya penyematan Brevet Kehormatan Principal Warfare Officer atau PWO kepada para pejabat tinggi TNI Angkatan Laut di Puslat Lekdalsen Kodiklatal yang dipimpin oleh Dan Kodiklatal Legend TNI Marinir Nur Alamsyah. Penganugerahan brevet tersebut menjadi simbol penghargaan atas dedikasi dan kontribusi luar biasa dalam pengembangan taktik serta sistem peperangan laut modern. Dalam waktu yang sama, Kasko Armada II Laksma TNI Agam Endras Moro juga menerima brevet kehormatan penerbangan dari Danpus Penerbal Laksda TNI Bayu Alisyah Bana di Juanda Sidoarjo sebagai bentuk apresiasi atas dukungan terhadap pengembangan kemampuan penerbangan maritim TNI Angkatan Laut. Masih di hari yang sama, Pangko Armada II turut menghadiri kuliah umum yang disampaikan oleh Asopz Kasal Laksda TNI Yayan Sofian kepada para taruna Akademi Angkatan Laut di Gedung Maspar di Bumi Moro. Dengan tema membentuk karakter perwira patriotik profesional Jalasena Samudra, kegiatan ini bertujuan menanamkan semangat juang, disiplin, dan nilai kepemimpinan kepada calon perwira muda TNI Angkatan Laut. Dalam kesempatan tersebut, Pangko Armada II juga memberikan motivasi dan berbagai pengalaman penugasan di laut, mendorong para taruna untuk terus belajar dan berprestasi demi kejayaan TNI Angkatan Laut dan bangsa. Rangkaian kegiatan ini mencerminkan semangat soliditas dan pembinaan berkelanjutan di tubuh TNI Angkatan Laut menuju prajurit Jalasena yang profesional, tangguh, dan berintegritas tinggi. Netizen, dalam upaya membentuk prajurit Jalasena muda yang berintegritas, Koarmada II hadirkan pakar komunikasi dan motivasi nasional, Dr. Aqua Dwi Payana. Dalam upaya membentuk prajurit Jalasena muda yang berintegritas dan adaptif di era modern, Komando Armada II menghadirkan pakar komunikasi sekaligus motivator nasional, Dr. Aqua Dwi Payana MIKOM, bertempat di Gedung Panti Cahaya Armada Mako Koarmada II Surabaya. Kegiatan ini diikuti ratusan prajurit tidur dalam dengan antusiasme tinggi. Melalui tema membentuk prajurit Jalasena muda yang profesional, berintegritas, serta adaptif di era modern, Dr. Aqua Dwi Payana memotivasi para prajurit untuk senantiasa berdoa, bekerja, dan bersyukur, serta menerapkan prinsip kerja ikhlas, cerdas, keras, dan tuntas dalam setiap pengabdian. Pangko Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI menegaskan bahwa kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan keteladanan merupakan nilai dasar yang harus dipegang teguh oleh setiap prajurit Jalasena. Melalui pembinaan mental dan motivasi seperti ini, Koarmada II berkomitmen melahirkan generasi prajurit TNI Angkatan Laut yang tangguh, profesional, dan berkarakter kuat, siap menjaga kejayaan maritim Indonesia di bawah semangat integrity in professionalism. Panglima Komando Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI mendampingi Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksdia TNI Dr. Denny Hendrata SMM dalam kegiatan paparan awal rencana garis besar peringatan Hari Armada Republik Indonesia tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung di Long Majapahit, Mako Koarmada II Surabaya ini dipaparkan langsung oleh Dansatran Koarmada II Kolonel Laut Pelaut M. Satilubis selaku Ketua Panitia Hari Armada Republik Indonesia. Paparan tersebut memberikan gambaran menyeluruh terkait rencana kegiatan dan pelaksanaan dalam rangka memperingati Hari Armada Republik Indonesia tahun 2025 yang mengusung tema
Dengan semangat Jalus Veva Jaya Mahe, Koarmada RI siap mempersatukan kekuatan Laut Nusantara untuk mengantarkan rakyat sejahtera, bersatu, berdaulat menuju Indonesia maju. Beragam kegiatan telah direncanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Armada Republik Indonesia, mulai dari karya bakti dan festival mangrove, anjang sana kepada para mantan pangko armada, bakti sosial dan kesehatan, hingga berbagai lomba dan kegiatan kebersamaan antar satuan. Puncak acara akan digelar pada 5 Desember mendatang, ditandai dengan upacara parade dan defile pemberian penghargaan kepada para prajurit berprestasi, serta tasyakuran sebagai bentuk rasa syukur atas pengabdian panjang TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia. Sebagai wujud komitmen dalam memperkuat diplomasi maritim dan hubungan internasional, Panglima Komando Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SAMSI menerima kunjungan kehormatan dari dua delegasi penting, yakni Advisor Presiden Federasi Rusia Patrushev Nikolai dan Commander Cruise Training Task Group 2025 Republic of Korea Navy Rear Admiral Hong Sang-yong. Kunjungan yang berlangsung di gedung VIP Nala Mako Koarmada II Surabaya ini menjadi momentum strategis dalam mempererat kerjasama antara TNI Angkatan Laut dengan Angkatan Laut Rusia dan Korea Selatan di bidang pertahanan, pendidikan, dan pelatihan maritim. Pertemuan tersebut mencerminkan eratnya hubungan persahabatan dan semangat kerjasama antar lembaga pertahanan laut dunia. Pangko Armada II menegaskan bahwa Koarmada II senantiasa mendukung diplomasi pertahanan yang berorientasi pada perdamaian dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Melalui kegiatan ini diharapkan terjalin kolaborasi yang semakin kuat dalam pengembangan kemampuan maritim, teknologi pertahanan, serta semangat kebersamaan antar bangsa untuk menjaga kedaulatan dan keamanan laut demi terciptanya perdamaian dunia. Pangko Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SAMSI yang diwakili oleh Inspektur Koarmada II Laksma TNI Slamet Haryono CHRM PMTer Opsla menghadiri apel pemberangkatan personel Satuan Teritorial Pembangunan Abit Dikjurba Gelombang 1 dan Abit Dikjurta Gelombang 2 TNI Angkatan Darat tahun 2025 bertempat di Dermagas Mampir Baru Koarmada II Ujung Surabaya. Apel tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Darat atau Wakasat Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa dan melibatkan 9.491 personil yang akan diberangkatkan menuju satuan jajaran Kodam masing-masing menggunakan kapal perang Republik Indonesia. Dalam rangka memperkuat pemahaman generasi muda terhadap dinamika keamanan maritim, Panglima Komando Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI memberikan kuliah lapangan kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga di atas KRI Bima Suci. Pada kesempatan tersebut, Pangko Armada II menjelaskan peran strategis TNI Angkatan Laut dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik yang menjadi jalur utama perdagangan dunia. Beliau menegaskan bahwa posisi Indonesia yang berada di jantung Indo-Pasifik menjadikan TNI Angkatan Laut memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kedaulatan, stabilitas, serta keamanan maritim nasional. Lebih lanjut, Pangko Armada II memaparkan tentang strategi pertahanan laut Nusantara dan diplomasi maritim melalui berbagai latihan multilateral yang memperkuat kerjasama antar angkatan laut dunia. Beliau juga menekankan pentingnya sinergi antara militer dan akademisi dalam menghadapi tantangan geopolitik masa kini. Kegiatan yang berlangsung di atas KRI Bima Suci ini disambut antusias oleh para mahasiswa UNER yang tidak hanya mendapatkan wawasan strategis tetapi juga inspirasi untuk turut membangun kesadaran maritim dan memperkuat peran Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya (SAMSI) menghadiri kegiatan deck reception di kapal perang Angkatan Laut Korea Selatan ROKS Hansando ATH-81 yang bersandar di dermaga Jamrut Utara Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kegiatan ini merupakan bagian dari kunjungan persahabatan antara Republic of Korea Navy dengan TNI Angkatan Laut, sekaligus memperkuat persahabatan dan kerjasama bilateral di bidang kemaritiman dan pendidikan militer antara kedua negara. Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu kebangsaan Korea Selatan, dilanjutkan dengan sambutan resmi dan ramah tamah. Dalam kesempatan tersebut, para tamu juga disuguhkan penampilan budaya dari awak kapal ROKS Hansando yang menambah nuansa persaudaraan dan saling menghormati antar bangsa. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya (SAMSI) memimpin upacara penutupan pelatihan Kesatuan Persiapan Pengambilan Kapal atau KPPK bagi calon pengawak atau cawak KRI Prabu Siliwangi 321 yang digelar di Auditorium Puslatkap Rangkolat Koarmada 2. Kegiatan ini menandai berakhirnya rangkaian pelatihan intensif yang bertujuan membekali para calon pengawak dengan kemampuan profesional dalam menghadapi tugas pengawakan kapal perang terbaru TNI Angkatan Laut. Dalam amanatnya, Pangko Armada 2 menyampaikan bahwa pelatihan KPPK merupakan langkah strategis dalam menyiapkan personil TNI Angkatan Laut agar memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai standar operasional serta fungsi asasi dari KRI Prabu Siliwangi 321. Menjelang peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November, Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya (SAMSI) bersama seluruh prajurit dan PNS Koarmada 2 melaksanakan doa bersama lintas agama yang digelar di 3 tempat ibadah di lingkungan Koarmada 2, yakni Masjid Al-Mahdi, Pura Jalawira Dharma, dan Gereja GPDL Zibut Ujung Surabaya. Kegiatan doa bersama tersebut berlangsung penuh hikmat. Para peserta tampak khusyuk memanjatkan doa agar bangsa Indonesia senantiasa diberi keberkahan, kedamaian, serta dijauhkan dari segala bencana. Doa juga dipanjatkan untuk keselamatan seluruh prajurit TNI yang sedang melaksanakan tugas di berbagai wilayah Indonesia. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya (SAMSI) menghadiri acara inaugurasi Pasmar 2 yang berlangsung di Kesatrian Marinir Sutedi Senaputra Karangpilang, Surabaya. Kegiatan dipimpin oleh Komandan Pasmar 2, Mayor Jenderal TNI Marinir Dr. Oni Junianto SAP MM TR Opsla. Sebagai rangkaian kegiatan inaugurasi, juga dilaksanakan fun shooting bersama pejabat TNI Polri dan Forkopimda, penanaman pohon di lingkungan Kesatrian Marinir Sutedi Senaputra sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, tur facility untuk memperkenalkan sarana dan prasarana Pasmar 2, serta pembagian sembako kepada masyarakat sekitar. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-80 Korps Marinir TNI Angkatan Laut, Kepala Staf Komando Armada 2 Laksma TNI Agam Endrasmoro menghadiri kegiatan Indonesian Marines Day 2025 yang digelar di Taman Apsari Gedung Negara Geraha di Surabaya. Acara yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, jajaran Forkopimda, serta sejumlah pejabat TNI dan Polri ini menjadi momentum kebersamaan untuk memperkuat soliditas dan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Sejumlah kegiatan meramaikan Indonesian Marines Day 2025 antara lain napak tilas, yel-yel semangat kebangsaan, dan masak besar yang dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng oleh Wakil Gubernur Jawa Timur. Selain itu juga digelar pembagian makan gratis dan sembako kepada masyarakat, static show, edukasi dari Bank Indonesia, serta atraksi demo terjun payung dan bela diri militer yang memukau.
Netizen, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Koarmada 2 hanya di akun media sosial resmi kami. Koarmada 2, disiplin, unggul, andal, Gora. Gorawira, Madya Jala. Jala Seva, Jaya Mahir.